login, join, Nani Lane. Ini dia. Ini si Nani nih. Ini Nani. Ini Nani Lane. Ya. Nanis, United States, California, San Bernardino. Nani, available in San Bernardino. Live in full time. Nani, available. CA, Lani E. Connect now. Ini ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya buat begini, kemarin kan masih sampai sini kan. Ada yang bilang itu pengasuh bayi ya, gini-gini. Nggak ngerti aku bilang. Penting ini ada apanya, join apa, kayak apa ya. Kalau kita kayak WA-nya atau apalah gitu ya. Ada login, ada apa ini ya. Gajinya besar kawan. $18 per hour. Per hari itu mungkin atau per jam. Wah ngeri ya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Belum 1 minggu ya teman-teman dari waktu gencatan senjata berakhir antara Rudy Iskariot dengan Sofiatul dan Edis. Tapi kedua belah pihak teman-teman sudah mulai serempet-serempet. Sebelumnya Sofiatul ya dengan Kak Rekda Marbun itu mulai membahas Rudy Iskariot. Padahal Rudy Iskariot hanya menampilkan mukanya yang dimonyong-monyongin. Mulutnya dimancung-mancungin ya, dimaju-majuin mulutnya. Tapi dia nggak bahas Sofiatul. Tetapi Sofiatul terpancing untuk membahas Rudy Iskariot, dan kita tahu memang Sofiatul tidak mau berdamai dengan Rudy Iskariot. Itu hanyalah permintaan dari para donatur dan Polikardus yang lain, agar mereka punya idola, mereka punya senior, ini bisa berdamai. Karena apapun ceritanya, dampak dari perseteruan antara Rudy Iskariot dengan Edis, Sofiatul, and the gang, itu membuat banyak sekali orang-orang akhirnya memutuskan mualaf. Yang sebelumnya berhasil mereka sesatkan, mereka pengaruhi, mulai melihat bahwa ternyata tidak ada kedamaian di dalam ajaran ini. Membuat mereka mereview ulang, berpikir ulang. Apakah benar ajaran tersebut? Sehingga banyak orang akhirnya mualaf. Inilah yang membuat donatur dan Polikardus yang lain mengambil inisiatif, meminta kedua belah pihak, kalaupun tidak bisa damai, minimal gencatan senjata. Sama seperti Korea Utara dan Korea Selatan, teman-teman. Nggak damai, tapi gencatan senjata. Kan gitu, gencatan senjata, sama-sama tidak duluan memprovokasi ataupun menyerang pihak yang lain. Dan kita tahu teman-teman, Sofiatul ya, itu langsung menyerang Rudy Iskariot, dan Rudy Iskariot mengatakan dia masih menghargai orang-orang yang berupaya supaya mereka damai. Untuk itu dia nggak akan totalitas menyerang Sofiatul. Dia hanya akan spill tipis, teman-teman. Spill tipis. Dan kita tahu nama asli dari Sofiatul ternyata benar adalah Lani Ekawati. Ya, jadi Lani Ekawati ini bukan sembarang ngomong,
dan saya yakin Rudy Iskariot memang sudah mengantongi data dari Lani Ekowati ini, teman-teman. Karena ini ya teman-teman ya, saya kasih lihat, ini seru teman-teman. Ya, kalian bisa lihat. Jadi ini di job street-nya Amerika untuk part timer ya. Jadi memang ini wajahnya Sofiatul. Sofiatul itu dia bekerja menjadi nani, pengasuh bayi ya, pengasuh anak-anak atau suster. Ya, dia jadi suster full time nani available in San Bernardino, California ya. Di salah satu kota yang ada di California yaitu San Bernardino. Dengan bayaran $18 per hour. Ya, kurang lebih bayarannya 250 sampai 300 ribu. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, artinya ya teman-teman, artinya benar-benar terdata. Ya, terdata dengan lengkap di Amerika, sehingga kalau dia melakukan kesalahan, ini bisa kena sepa. Bisa auto kena sepa langsung. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Di sini juga dikatakan pengalaman dia di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Artinya dia baru ke Amerika dalam tahun ini. Jadi kalau dulu Polikarpus bilang, oh Sofiatul ada di Amerika. Tidak teman-teman. Dia baru ada di Amerika sejak dia berani open camp. Dulu nggak pernah open camp ya. Waktu dia belum open camp, dia masih di Indonesia. Baru sekarang dia ada di Amerika. Dan dia mulai mencari kerja. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, kasihan Sofiatul harus double job. Ya, double shift. Kemarin kan dia bilang, gara-gara Rudy Iskariot dia kena usir, karena kena usir, dia sekarang harus double shift kerjanya, karena dia butuh untuk membayar tempat tinggal. Nah, jadi sekarang dia kerja menjadi nani, teman-teman. Ya, menjadi pengasuh anak. Jadi pengasuh anak itu kerjanya seperti apa? Contoh nih, orang tua mau pergi pesta, atau ada acara, anaknya kan tinggal di rumah. Nah, nani ini dihubungi. Jadi nani ini dia part-timer. Dipanggil hanya untuk ngurusin atau menemani anak-anak yang ditinggal oleh orang tua. Nah, itu kerjaan si Sofiatul di Amerika ya. Jadi jangan berpikir bahwa kerjaan dia di kantoran lah, orang hebat lah, manajer dan sebagainya. Karena saya lihat banyak sekali Polikarpus dan laskar-laskarnya itu berpikir bahwa Sofiatul tuh di Amerika orang hebat. Dia seorang pengajar di gereja lah, ya di sekolah teologi lah. Enggak, teman-teman. Dia tuh pengasuh anak. Nani, ya, neni. Kalian baca sendiri ya, ini nggak main-main. Dan namanya adalah Lani Ekowati. Jadi data dia memang sudah dikantongi oleh Rudy Iskariot. Ini udah dikantongi, KTP dia, paspor dia, Rudy Iskariot punya. Dan kita tinggal tunggu ini dibongkar. Ya, begitu dibongkar, boom, selesai ini teman-teman ya, selesai. Dan yang cukup mengejutkan, Rudy Iskariot nampaknya lagi ada di posisi membantu Agatha. Karena mungkin dia melihat Agatha ini kan musuhnya Edwin Metatron. Musuh dari musuhku adalah teman. Nah, jadi Rudy Iskariot lagi menjalankan strategi seperti itu. Dan bagaimana? Spill tipis-tipis menjelang 7 hari gencatan senjata. Bukan perdamaian ya. Nah, jadi bentar lagi kan gencatan senjata udah mau selesai nih. Tapi Rudy Iskariot nih udah mulai nih spill identitas dari Sofiatul, dan sebentar lagi Edis tentunya. Ya, sambil menunggu ya kita saksikan dulu. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya, sambil menyaksikan drama pertempuran ini, siapkan cemilan dan juga minuman terbaik kalian. Apalagi kalau bukan Maudi Madu ya. Yuk kita dengarkan dulu. Baik di kalangan Oten aku selalu minoritas, lawanku mereka juga ya. Jadi aku ini selalu minoritas kawan. Tapi apakah aku menyerah? Oh enggak. Israel, Yahudi itu minoritas. Di muka bumi ini paling jumlah orang itu kecil. Tapi bagaimana dia menguasai dunia ini kan? Demikian ini sehingga Yehuda ini, aku hanya seorang diri, bisa gua orang itu gelonjot semua ratusan orang. Ya, oh, mau ada yang bilang kemarin, ternyata si Mak Lampir apa namanya itu? Siapa namanya itu ya? Si Sopkatul Bul kata orang itu kan. Ternyata pengurus bayi buat lowongan gini. Aku nggak ngerti bahasa Inggris lu kawan. Jadi inilah yang ku dapat. Ini nih. Login, join, Nani Lane. Ini dia. Ini si Nani nih. Ini Nani. Ini Nani Lane.
ya. Nanis, United States, California, San Bernardino. Nani, available in San Bernardino. Live in full time. Nani, available CA, Lani A, connect now. Ini ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya buat begini, kemarin kan masih sampai sini kan. Ada yang bilang itu pengasuh bayi ya, gini-gini. Nggak ngerti aku bilang. Penting ini ada apanya, join apa, kayak apa ya. Kalau kita kayak WA-nya atau apalah gitu ya. Ada login, ada apa ini ya. Gajinya besar kawan. $18 per hour. Per hari itu mungkin atau per jam. Wah ngeri ya. Pengalaman di bawah 1 tahun. $18 ya. Kalau per hari nggak mungkin lah ya. Per jam ini. Wah ngeri kali. Lumayan ya kali 10 jam $180. $180 tak $100 setengah. 180 berapa sekarang? Buatlah 15. Berarti 180 tambah 9. 2,7 juta dolar. 2,7 juta kawan. Ngeri ya. $180. Ish. Kalau 1,5 ya 2,7. Mampu nggak si mata pisau kali-kali cepat? Nggak mampu kawan. Aduh. Aku bukan sombong. Otak orang tuh nggak ada kawan. Tadi malam kuliahlah si Francisca ya. Live di tempatnya 2 hari yang lalu. Minta dukungan. Oh so hebatlah si mata pisau. Mata jengkol itu mata hantu. Baru bisa dia bilang apa namanya dia. Mens rea. Itu aja diulangnya. Memang dogol. Dungu, dodong. Apa yang mau kau bilang mens rea? Aku mau bangun gereja. Terbangun enggak gereja? Terbangun. Mana itu? Ada sekarang. Jadi yang mau digelapkan apa? Tidak ada kawan. Masalah tidak kuberikan kepada Kairos. Kenapa? Karena mereka ingin milik mereka yang nggak mau laku. Perjanjian kan untuk jemaat. Jelas kok dibuat bukan perjanjian ya. Pernyataanku kan jelas aku bilang diserahkan untuk jemaat. Kan kalian dengar si Francisca kan. Nggak mau dia untuk nama pribadi katanya. Dodongnya si mata hantu dengan ada kawan-kawannya itu apalah dibilangnya gini. Oh kalau hibah itu bisa untuk banyak orang. Ritik aku bilang. Itulah bedanya hibah dengan wakaf. Kalau hibah itu pribadi yang menerima ya. Setelah itu bisa dijualnya. Kalau wakaf nggak bisa dijual. Tapi kan wakaf itu hanya ada di Islam katanya. Jadi aku bilang aku nggak tahu. Pergi aku ke lurah. Orang lurah bilang bisa. Nah. Nanti kita buatkan pak apanya sertifikat wakafnya begini bukan. Kan aku sudah ke lurah duluan. Paham kalian ya? Jadi kalian dengar-dengarlah si Francisca yang ya mencari-cari dukungan. Kalian nggak tahu tabiatnya. Dia itu mantan anggota dewan. Kurang apa banyak uangnya? Kenapa nggak dibangunkannya gereja? Harusnya kalian berpikir. Selama dia dewan kemana uangnya itu semua? Tentu untuk dirinya sendiri dulu. Dibelinya lah tanahnya itu. Rumahnya itu besar. Bukan besar lah rumahnya kecil. Tapi tanahnya luas. Dibelinya kebun apanya sawitnya waktu itu ada 15 hektar dijualnya lagi waktu kampanye tahun lalu. Dibelinya ada sawitnya kan ada sering di TikTok dia itu kan. Jadi apa kurangnya? Daripada nyinyir, ya bangunkan saja mereka itu gereja. Susah kali, capek kali kalian nyinyir. Aduh, kadang aku kasihan lah lihat orang-orang ini ya. Mau diajak-ajak si Francisca, ayo kita serang suruh dari dulu kan itu kelakuannya itu. Dan nanti nampak batang hidungnya. Kalian kira dia kemarin gereja itu kawan? Jarang itu ke gereja. Waktu di ruko juga jarang. Ya. Pernah lah kuliah di gereja ya, waktu masih dewan dipakainya lah tasnya yang bermerek itu. Masih ada harganya kawan. Kuliah gini senyum aja aku. Yalah. Pernah. Ya. Jadi kalian itu jangan mau. Aduh pura-pura menggila aja itu. Biar orang membenci aku. Kenapa? Maaf dulu ya. Di tempat kami ini banyak orang iri sama aku. Karena kan mereka tahu aku orang miskin. Tiba-tiba bisa buat rumah, bisa buat ini. Heran mereka kawan. Itulah orang itu terlalu menjengkal berkat seseorang. Nah sekarang cobalah. Menurut kalian yang benar itu bagaimana? Aku sudah bilang, aku akan bangunkan gereja. Bukan ada aku bilang, ya donasi ini untuk Kairos. Enggak, akan bangunkan gereja. Jadi sekarang yang kubangun itu benar nggak? Tiap hari aku buat donasi hari ini sekian ya.
yang mau dibutuhkan sekian. Live aku TikTok dibantu sama Pak apa namanya itu, lupa aku. Sandal surga itu, sandal Bilal. Kan pernah kalian lihat aku live mati-matian cari uang kan? Lah suruhlah si Francisca itu live. Kalau ada yang berdonasi, suruh si mata hantu berdonasi. Tuh, ada 3 lagi lawyer kemarin, berdonasi lah kalian. Sama si Siska. Oh ini pro bono ya Siska, pro bono. Tapi akomodasi transportasi mau kalian bayar sendiri. Nggak yakin aku kawan. Ya, kalau mau bagus, kutunggu kalian di tempatku ini. Lokusnya kan di sini. Lokus, tempus, korpus, di sini semua. Ya sudah silakan, apa susah-susah. Aku tunggu. Begitu bicara donasi apa biaya, datang si Francisca. Kalau itu para donatur lah menggugat si Rudi katanya. Kau kira donatur-donatur itu on semua? Nah, mana mau orang itu, orang dedikasi mereka. Kalau ada sampai donatur yang mau itu memang donatur abal-abal. On tidak pernah berdonasi itu. Dipaksa-paksanya. Suruhlah. Begitu ku bilang, ya ini donaturku menghujat. Siapa nama kau? Apa enggak lari dia terkencing-kencing kawan? Misalnya ada donatur datangkan, wah mengkritisi aku. Go ini. Oke. Mana bukti donatur kau, ditunjukkanlah. Pak polisi ini yang mendonasi aku menghujat. Apa enggak lari dia terkencing-kencing? Tangkap ini Pak polisi. Ini membiayai aku menghujat. Lari terkencing-kencing kawan. Jadi sama sang debater jangan main-main. Aku itu orang yang sudah belajar manajemen konflik. Aduh, aku tuh dulu belajar. Aduh. Udahlah. Aku tuh pernah kuliah di UGM S2 Ilmu Politik. Kerja kami dulu terus berbicara. Dosenku orang-orang top. Rizwanda Ibawan, Gafan Gafar, Ikhlasul Amal. Baru siapa-siapa yang Pratikno. Aduh, semuanya kawan. Ya. Dosen pembimbingku Pratikno itu ya. Ya jangan kalian kira, aduh. Bicara kami apa terus? Ini ada sebuah permasalahan, dibuka apa nonton TV tadi malam tentang apa ini, oke. Bagaimana ini, bagaimana melakukan ini, apa yang dilakukan orang ini. Jadi aku bukan orang bunga. Paham kalian? Aduh. Penggelapan itu kenapa? Contoh, aku minta donasi untuk bangun gereja, ternyata gerejanya nggak ada. Itu baru penggelapan. Kalau gerejanya ada, penggelapan enggak. Mensreanya ada enggak. Tapi mereka kau usir mereka. Loh, mereka yang pergi. Tanya itu orang-orang yang di situ yang udah keluar dari situ. Kusuruh orang itu sampai kalian bisa bangun gereja. Disinilah kalian tetap. Memang angku. Waktu itu orang kaya. Ayo, aku kaya ini. Kubelikan kalian tanah. Baru 12 juta dikasih kelahi. Bagaimana ini eman? Alah. Kalian kira gampang-gampang. Kan kata si Siska kan, dia nggak mau kalau atas nama pribadi. Memang nggak mau aku. Kau potong kupingku ini, leherku kau potong. Nggak akan ku kasih atas nama pribadi. Kan itu kata si Francis. Dan ya kawan, kalau penontonnya itu orang cerdas, pasti orang itu kan berdecak-decak. Ya pantaslah. Ternyata kata si Francisca mau nama pribadi, nggak mau lah sang debater. Ya. Oh, yang di dinding itu nanti kutunjukkan ya. Memang dungu. Harus bersanding logo GBI dengan Dato malu. Dia tanya pendetanya, ada nggak ku bilang begitu? Nggak ada kawan. Ku siapkan di dinding ada satu slot. Nanti ku buat di situ di sini. Aduh, semua orang udah tahu itu. Cuman karena sekarang orang TikTok baru-baru kan nggak tahu ya. Jadi jangan gampang-gampang percaya pura-pura apa. Saya sudah 38 tahun pengacara, kata yang perempuan itu. Datang si mata hantu. Kan orang ini jadi sempat mau berkelahi juga orang itu. Saya juga pengacara, Bu. Pengacara apa macam kau itu? Nggak ngerti beda hibah dengan wakaf. Nggak ngerti apa itu pra-peradilan. Nggak ngerti apa namanya itu lagi. Yang tadi malam itu menstrea, hanya itu. Apa actus rectus. Hanya itu aja. Baru bisa bicara itu dua kalimat itu aja. Itu terus dibahasnya. Gak ngerti dia apa mensrea itu. Kalau saya niat jahat, saya bangun gereja itu. Barulah kau bilang ada mensreanya. Tapi kalau gereja itu terbangun, gak ada mensreanya itu yang jahat. Paham ya? Tapi gak kau serahkan. Memang gak akan ku serahkan.
Kenapa tidak kuserahkan? Karena mereka ingin atas nama mereka. Aku nggak mau. Kalau gitu kita buat atas nama GBI Pusat, aku bilang. Biar kuserahkan suratnya ke sana. Tidak mau mereka. Kenapa? Kan tahu kalian sifat-sifat orang ini kan. Kalau diserahkan ke pusat, pusat nanti kirim pendeta. Ini disepak. Nggak mau, orang itu udah capek-capek. Bahkan dia bilang, 20 jutanya dapat bantuan dari pusat. Jadi 20 juta. Terus ya gereja itu jadi milik pusat. Enak kali aku bilang. Hanya bantu 20 juta langsung mau milik pusat. Bisa apa itu aku bilang 20 juta. Pakai nggak otak kalian? Aduh. Berhentilah. Kalian itu terlalu percaya sama seorang ya. Begitu juga dengan Pak Kudis. Pak Kudis. Aku belum sebut nama ya. Udahlah, misalnya Mr. E. Sudahlah Mr. E, kau terlalu angkuh, terlalu sombong. Ya. Karena kau sudah di luar negeri, kau kira, oh kami di luar negeri 100% aman. Enggak juga tuh. Ya, sekarang Paul Zhang sudah membuka konflik ya antara apa namanya dibilangnya anjay-anjay. Anjing-anjing edis ya. Kan tidak malu kalian dibilang anjing, memang kalian patut dibilang anjing kurasa ya. Jadi ya sudahlah. Apa boleh buat, itulah dulu yang ada ya. Bukan aku aja yang bilang kan Paul Zhang juga bilang. Kenapa? Memang ya Mr. A ini kawan, anggotanya itu dungu semua. Cerdasnya itu nggak ada. Kesetiaan yang ada. Ya kan? Kamu bukan hanya aku yang bilang kan. Mr. A. Kan kalian lihat. Apa kata Paul Zhang? Ku ambil dulu ya, kalian nggak percaya ya. Tunggu dulu. Mana ini Paul Zhang? Oh, tunggu. Ini aja ku ambil ya. Nah, ini. Makanya kalian itu kasihan aku lihat kalian kawan. Aduh. Kalian aja yang merasakan seolah-olah Mr. A itu hebat dengan kesombongannya, kalian biarkan. Kalian ngasih racun. Ya. Jadi kalau ada ya, ini. Berikan. Saya dari Israel ya, yang mau bunuh dia kan lagi mau bunuh saya, mungkin bisa minta tolong Hamas ya. Saya lagi di Israel sampai dengan tanggal 22 ya. Jadi kalau ada yang mau sewa Hamas buat bunuh saya, mungkin itu saat yang baik. Ya, haleluya, luar biasa. Sama dia. Nanti visanya kalau habis berpanjang. Masalahnya kalau paspornya habis, silakan ya. Karena dia mesti masuk kedutaan Indonesia kalau paspor habis. Kecuali dia orang Indonesia kan tidak mau disogok. Nyogok lah, kasih aja 20 juta apa 30 juta ya. Malam ini di Metatron. Nah itu ya masalahnya. Nah, jadi itu caranya, dia punya visa 5 tahun misalnya. Atau bisa setahun aja deh, dia punya visa setahun. Ya, nggak apa-apa. Dia pergilah ke sini nih, ke daerah di Brasil, Chile, Kolombia, Ekuador, Dinamika, lalu balik lagi. Lalu pergi lagi, balik lagi, pergi lagi, balik lagi. Begitu caranya. Dia tinggal di Suriname sebulan, datang ke sini. Dia pergi lagi ke sana, datang lagi. Itu sambil dia terus berapologi. Kerjanya dia kan cari uang itu dari TikTok. Jadi dia mau ada di mana pun nggak masalah kayak saya. Mau di Jerman, mau di Prancis, mau di mana. Saya di Israel pun bisa live. Dulu kan, selama saya kuliah di Haifa kan saya sambil live kan. Ya kan, saya tetap bisa mengajar. Saya bisa mengajar, karena jam 4 pagi saya bangun. Mengajar, ya kan, tetap bisa ngajar karena kita menggunakan internet, perangkat ini semua tidak membutuhkan. Nah, jadi kawan-kawan, apa yang dibilang Paul Zhang ini saya sudah paham. Makanya si Edis itu nanti kalau dia sudah overstay, dia harus keluar dulu, entah ke Brazil, entah ke Chile, nanti masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kalau tidak, dia berbahaya. Misalnya overstay habis ketahuan, udahlah deportasi. Apalagi perpanjangan paspor kan 5 tahun itu kan. Dia kan harus ke kedutaan. Orang kedutaan kan nanti udah bisik-bisik ini. Begitu dia mendaftar nggak diperpanjang, pulang kau katanya. Kelawak kau. Bunda Mila sudah menunggu di kedutaan. Dengan 2M-nya itu kan. Kan katanya 2M itu untuk mulangkan cedis. Tapi oleh oten-oten dungu, ya kata si, memang mengambil istilah si Paul Zhang. Anjing-anjing si Edis kerjakan. Bukan aku yang bilang ya, aku nggak menghujat loh. Aku udah janji berdamai ya. Tapi yang mengatakan Paul Zhang ya. Jadi ya begitulah kawan. Jadi jangan kalian sombong. Apa itu pengikut si Mr. E. Belum tentu kawan ya.
Kalian buatlah berita bohong, dia sudah menjadi warga negara Amerika. Kau kira dia itu siapa? Saat dalam sekian hari bisa warga negara Amerika. Ya, kalau itu saya sudah tahu. Makanya kutunjukkan alamatnya. Biar ada alasannya dikejar, diburu. Itu cara mempercepat kawan. Kalau normal-normal aja nggak bisa. Dia harus keluar dulu. Masuk lagi. Kemarin kan dia masuknya dari Meksiko. Ya, masuk lagi. Enaklah dia ada keliling-keliling dunia. Makanya aku bilang Desember ini gak yakin aku rumah apologet itu jadi. Kenapa aku gak yakin? Lihatlah dia harus keluar dulu nanti. Kalau dia membuat satu tempat itu menetap, itu berbahaya. Ya. Cara aku membilangkan sama dia bagaimana? Ya beginilah. Kalau aku bicara bisa nggak bicara sama dia? Nggak bisa. Jadi dengan cara aku begini, aku bilang sama dia apa? Mana rumah kau sebatu? Nggak akan ada rumah kau tuh pulang. Karena dia belum 5 tahun. Kalau langsung dibuatnya itu kawan kan bahaya. Paham ya? Gak bisa dia kemana-mana lagi. Habis uangnya. Makanya dikorupsinya 2,1 miliar. Kayak kata Paul Zhang, dia harus bayar tiap tahun 100 ribu US. Harus ada depositnya. Dari mana uangnya itu? Ya korupsilah dia. Uang pembangunan donasi untuk rumah apologet dibilangnya masih 3M terkumpul. Padahal mulutnya juga bilangnya 70% dari 8M. Paham ya? Disimpannya itu. Jadi itulah nanti cara dia keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Kayak lagu tuh. Keluar, masuk pintu. Buka pintu 1000 kali. Gitu dia. Paham ya? Kalau udah overstay, itulah langkah mereka. Kenapa aku tahu? Ya istriku kan pernah di luar negeri. Jadi banyak kawan-kawan overstay itu kembali ke Makau dulu. Udah berapa bulan situ masuk lagi. Gitu-gitu teruslah. Paham ya? Nah, yang sialnya nanti jangan sampai habis apanya itu paspornya. Udin Caikiti juga jantungan. 5 tahun nanti habis paspornya itu. Gak ngerti aku diperpanjangnya gimana kawan. Makanya Udin Caikiti berusaha nempel-nempel series. Kayak kata Paul Zhang, kan ingat kalian apa kata Paul Zhang? Paham ya? Udin Caikiti itu jangan kalian percaya gampang. Donasi daripada untuk MKC 1,5 M. Kemana dibuat Udin Caikiti? Dimakaninya, hidup mewah dia dulu kan. Sesudah itu rumah gereja. Donasi untuk gereja Murtadin. Tanya Pendi Usman tahu itu. Ibu Fadila tahu itu. Kemana uangnya semua? Dimakan Udin Caikiti untuk hidup mewah. Aduh, kalian aja nggak tahu hidup mewah dia sudah kayak. Kan dia mengaku, apa namanya itu ya. Ibaratnya, apa istilahnya kalau di Islam itu ada itu apa? Imam besar. Imam besar Murtadin kan udah mereng otaknya kawan. Itu sejak kapan dia jadi imam besar ya? Kita dengar lagi Paul Zhang bilang apa. Jadi jangan sombong kau disongong. Jangan. Kecuali kau sudah mau 5 tahun kayak Paul Zhang baru. Dengan secara fisik. Itulah enaknya kerja melalui online ini. Jadi caranya begitu. Itu sampaikan sama si Edis biar jangan goblok. Kecuali dia memang mau niat nipu kamu ya. Ya itu mah susah ngomong. Memang batak-batak sialan ini. Berebut donasi udah cabul. Kalau nggak cabul ya. Kalau nggak masalah tempe ya masalah donat. Lihat ya. Kalian lihat kan Paul Zhang kan. Batak-batak sialan katanya. Oleh herder-herdernya. Si Paul Zhang ini kan banyak juga herdernya orang Batak. Dia nggak maklum. Kenapa? Mereka kan sudah tahu Paul Zhang ini sakit jiwa. Maka ketika bilang Batak-batak sialan, Batak-batak yang ada di roomnya itu kan, itu juga sakit jiwa semua itu. Dimaki-maki si Paul Zhang orang Batak, diam aja itu. Tidak ada yang berani. Namanya herder. Herder itu tidak punya otak. Yang punya itu apa? Kesetiaan. Paham ya? Nah itu biar kalian paham kawan. Aduh. Apa yang dibilang Paul Zhang itu benar. Cuman 2 penyakitnya itu kan ya. Ya. Kalau enggak dia takut. Yang kedua, kalau dia enggak goblok, yakni mau menipu orang.
Bukan aku yang bilang. Sudah banyak orang yang mengetahui. Series ini kan mau menipu kalian aja. Kalau nggak goblok, katanya apa? Penipu. Mau nipu. Paham ya? Mau nipu apa? Donasi kan? Itulah biar kalian tahu. Jadi nggak aku yang bilang ya. Itu biar kalian paham ya. Sudah paham? Mana ada orang... Dia itu belum dapat bisa di Amerika itu kawan, belum bisa full 1 tahun gitu, 5 tahun belum bisa. Dia harus keluar dulu, nanti masuk lagi, keluar dulu, masuk lagi. Gak bisa langsung menetap. Mau bangun rumah di situ, kan kalian sudah dibohongi. Paham ya? Ini harus kalian paham. Dia tahu herdernya ini kan dungu semua. Biar menyerang aku, pura-pura dia terzolimi. Padahal yang ku bilang bisa. Benar kan? Ya kau belilah kalau bisa situ properti. Maksud aku mencegah dia jangan sampai beli properti. Begitu dia beli kan tertancap itu. Gak bisa diangkat. Namanya nama siapa? Ya. Dibuatnya nama dia tambah parah. Orang bisa cari info di sana, nampaknya ditarik alamatnya. Habis kan? Paham gak kalian? Ya ini kalau bicara sama orang dungu gimana? Gak bisa aku, aduh, sakit kerongkongan kita bicara pun. Orang ini kan melihat herder kan gak punya otak. Yang punya kesetiaan. Wow, Tuhan kami disentilnya. Oh, ayo kita main gonggong rame-rame. Oh, gonggong. Padahal gak ngerti orang itu otaknya. Aku mencegah bahaya sama dia satu. Itu biar tahu kalian. Cara cepat dapat suaka ini alamatnya aku tunjukkan. Kan dia aja nggak pandai. Kan benar kata Paul Zhang. Dungu. Kalau nggak penipu. Hanya 2 itu. Pak Amerika. Saya sudah tunjukkan alamat saya di sini. Tapi jangan kau lari. Kayak si Paul Zhang kan nggak pernah lari. Paham ya dungu? Nah ini Tuan Amerika. Ini alamat saya memang kau tinggal di situ kata Tuan Amerika ini. Oh enggak, saya di sana. Ya ngapain kau ribut? Iya saya di situ Tuan Amerika. Wah, ini bahaya dia harus kita lindungi nih. Ah gitu. Paham kalian? Dungu. Sesudah itu apa lagi? Oh dia mau beli properti. Bahaya ini menurutku. Kalau sampai dia beli properti, aduh. Dan diumumkan nanti. Kayak aku. Bagaimana aku tahu dia berada dekat gereja Advent itu? Lokasi dia syuting langsung dihapusnya kan? Kan gampang. Sekarang foto kau capture masukkan ke AI, dicari itu di daerah mana itu. Kita buat aja USA misalnya, Los Angeles nanti apa? Ditunjukkan itu daerahnya seperti daerah sini. Dungu nggak? Dungu. Ya. Kalaupun dia mau beli, beli aja nggak usah diumumkan. Kok aku gampang kali nanti carinya itu, yakinlah. Ya. Makanya dia menipu. Dia nggak ngerti maksudku. Makanya ku ingatkan kau jangan colok mata seniormu ini pengalaman banyak. Ya. Jangkauan luas, sahabat banyak di mana-mana. Seluruh dunia. Andai kata kemarin dibelinya apa nggak berabe dia kawan. Paham ya? Orang akan mencari tahu gampangnya. Buat internet di Amerika kan lengkap. Cari tahu orang Indonesia yang baru beli properti, muncul nanti tuh. Alamat propertinya di mana? Di dalam aja selesai kawan. Paham ya? Udahlah, aku ini udah senior kawan. Makanya dulu kan banyak orang nggak tahu apa yang kulakukan. Contohnya bom-bom. Lama-lama baru dihayati bom-bom. Wah ternyata begitu ya lah ya, begini lah ya. Ku debat bom-bom itu. Sengaja nggak ku kasih tahu. Ku maki-maki. Tujuannya apa? Orang langsung tersedot ke channel dia. Ribut orang ini di channel bom-bom. Dilupakan yang lain. Cepat kali bom-bom terkenal kawan. Kalau aku kan spesialisku itu. Biarlah aku dimaki orang. Penting kalian naik semua. Sudah. Cuman Edis kelewat. Itu aja aku bilang. Dia bodoh. Tapi sok-sok kelewat. Kalau dia mengerti apa yang ku maksud. Cepat dia kawan. Dengar aja Paul Zhang ini. Aku nggak bohong kawan. Ini si Jong. Mengapa dunia yang telah dari Israel, ya. akhir telah
Ini ya selain dari bom di Hamas, ya saya lagi di Israel sampai dengan tanggal 22 ya, saja ya saudara ya. Oh ya. Punya 7 miliar, 7 miliar ketakutan. Aduh, orang goblok sih di TV ini. Ingat ya, bukan aku yang bilang. Semua komentar sampai saya capek ya, baca komentar di YouTube saya semuanya ceritanya tentang Edis TV, tolong dong, tolongin Edis TV, tolongin Edis TV. Saya bilang ini orang goblok sih Edis TV ini, punya 7 miliar, 7 miliar ketakutan. Aduh, kalah sama saya Cina nih ya. Saya Cina, lone wolf ya. Nggak ada saya ketakutan, malah ketika saya Paul DPO, saya tertawa terbahak-bahak ya saudara ya. Paul DPO, wah saya senang. Saya bilang, aduh, malah ada pendeta ya dari Bali ya, Pak Paul kalau butuh uang bilang ya, kasih tahu saya ya. Enggak Pak, cukup Pak. Ini YouTube-nya keblokir ya 7 hari. Ada uang ya? Ya ada lah. Saya akan dapat uang dari pemerintah. Nah, kalian lihat kan, apa yang dikatakan Paul ini benar. Banyak pendeta-pendeta di Indonesia itu brengsek juga, nggak ketahuan. Mereka mendanai hujater ini banyak. Kan sudah aku bilang. Ada satu pendeta yang dipermalukan di seluruh Indonesia. Ya, sampai minta-minta maaf. Kalian kira dia nggak ada dendam di dalam hatinya? Ada kawan. Bagaimana dilihatnya ini potensial, udah kirim. Makanya sok katul takut sama satu orang pendeta di Indonesia. Asal dia sudah telepon, sok katul tuh nangis-nangis. Mau dia merendahkan diri, membuat dirinya tak berarti di hadapan semua orang. Itulah waktu itu di room siapa namanya, enggak tahu ya. Cuman ada Pak Bom Bom sih, jadi kemarin aku bilang room si Bom Bom, bukan. Ternyata bukan room Bom Bom ya. Karena TikTok ini malas sekali aku lihat entah siapa. Kadang dia host karena diangkat bisa. Ngerti kalian maksudku? Itu. Sob katul bekatul teman-teman tuh sampai sekarang bisa sombong. Karena dia ini kan disuruh mengumpuli para penghujat. Didanai dari Indonesia. Kalau dia sendiri mendanai, aduh najis tralala. Kerjanya kan dibuat kalian kuliah kan tadi kan. Aduh, saya sampai shift 2 kali kerja. Paham ya? Ada yang mendanai dia kawan. Kalau nggak ada kawan, aduh, janganlah cerita kalian. Nggak ada itu. Paham ya? Tapi ya itu tadi. Aku pernah menyentuh mereka kawan. Entah kenapa. Nggak ada hujan, nggak ada badai. Mereka sentuh aku tapi nggak mengaku. Paham ya? Nama saya diejek-ejek. Dibilang sok katul pengatul teman-teman tul. Sejak kapan nama dia itu sok katul bekatul teman-teman tul? Aku tanya dulu kalian. Ada enggak? Mana itu namanya Lani Ekowan? Kecuali ku buat namanya Lipan jadi Lipan atau Linta ekosistem. Kan enggak. Ngerti ya? Jadi bangsa-bangsa penakut ini kawan lari ke luar negeri. Mereka itu bukan aman, justru hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Begitu ada orang yang mau mengatakan kuspil alamat kau, takutnya berlebihan. Tapi sebelum ada yang begitu, mereka ini senang. Coba Paul Zhang kawan. Waktu dulu, wah aku tahu alamatmu, pernah kan aku bilang senang dia kawan. Karena aku tahu memang senang. Makanya kan ada dulu kesaksianku kan. Kukira Paul Zhang ini mengumpan bola. Kusambut. Kukira dia mau ngajak duel gitu tuh. Untuk umpanan kami dulu zaman dulu Facebook kan gitu kawan. Sering kami umpan bola. Memang untuk yang sudah senior-senior itu langsung disambut. Ribut kita tujuannya biar tersodot orang ke situ. Kan begitu. Dan akhirnya apa? Paul Zhang masuk TV. Senang dia. Itu yang dia cari. Nah si Eri sakit angkunya, aku bilang, jangan kalian laporkan. Bagaimana dia mau masuk TV? Gak bisa kalau tidak ada yang lapor. Jadi dia gini-gini sekarang itu. Dia berusaha memati-matian menghujat. Biar apa? Biar dibuat laporan ke polisi. Mana buktinya Syofiatul 19 gereja Jamri? Gak akan ada itu kawan.
Di Karang-Karang Sopiatul, kalau benar ya kawan ya, ginilah, Muslim-Muslim yang di Amerika, kalau benar yang dikatakan Sopiatul, ada gereja yang dirusak, bawa kalianlah videonya itu. Kasih tahu ke polisi. Ini ada orang namanya Lani Ekowati, mengatakan ada gereja dirusak di Amerika ini. Datang Mr. Amerika, oh ternyata tidak kalah. Nah, ini dia bilang ini live, dideportasi dia itu langsung. Ini buat kekacauan ini di Amerika bilang. Deportasi, Amerika nggak mau tahu. Dia menyebar berita hoax, bohong. Seolah-olah orang Amerika itu kejam gitu. Wah aja kalau nggak percaya kalian ya. Jadi pesanku kawan, janganlah sombong kalian. Dan kalian harus peka. Kalau ada kawan mengasih umpan bola, sambut. Tidak semua yang diucapkan jelek. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf AMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Teman-teman sudah saksikan ya, seru teman-teman, seru. Makin kesini makin panas dan makin banyak data-data yang terungkap. Kalau kita sebagai pihak Muslim tentu saja jadi penikmat saja. Kita jadi penikmat, jadi komentator, dan kita tunggu. Ya, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan sekali lagi bagi pihak Muslim, kita ambil hikmahnya saja dari perseteruan ini, sehingga ini jadi contoh bagi kita. Jangan sampai kita seperti mereka. Ya, jago ngomong tentang agama, jago menjelaskan, tapi kelakuan bejat teman-teman. Menyuruh orang memaafkan, saling mengasihi, tapi mereka sendiri nggak sanggup melakukan hal itu. Jadi yang paling penting itu bukan kita jago nasihati orang atau tidak, tapi bisa nggak yang kita sampaikan itu kita implementasikan. Saya senang ya dengan adanya medsos YouTube ini, di mana setiap saya ngomong, itu membuat saya kalau besok ya ada di posisi yang seperti saya nasihati, saya mengingat bahwa saya nasihati orang seperti itu. Nggak boleh saya lakukan. Jadi ini menjadi cerminan untuk diri saya. Jadi bagi teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perseteruan para oten ini? Ya tentu saja, jangan sampai ya, umat muslim seperti mereka, rakus akan uang, keserakahan, dan kesombongan teman-teman. Berkali-kali sudah saya sampaikan, kesombongan itu nggak ada hak, nggak pantas ada di makhluk teman-teman. Sombong itu hanya milik Allah. Kenapa setan itu masuk ke neraka? Karena sombong. Bukan dosa yang lain, teman-teman. Bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mencuri, ya, bukan karena dia berzina, tapi karena sombong. Sombong itu hukumannya paling tinggi, teman-teman. Ya, ini kalian harus tahu. Mensekutukan Allah nomor 1. Itu dosa paling tertinggi. Baru dosa berikutnya sombong. Manusia kalau udah sombong, itu kacau sekali, teman-teman. Karena dia udah nggak sadar siapa dirinya. Sebenarnya kalau kita mau pikir ulang ya, apa pantas manusia itu sombong? Kepintaran yang kita miliki, contoh nih, ada orang jadi profesor, ada orang jadi doktor. Kenapa dia bisa jadi doktor? Tentu saja karena ada yang ngajari. Betul nggak? Kalau dulu nggak ada guru yang ngajari dia, bisa nggak dia jadi dokter? Kalau dia nggak ada kesempatan untuk belajar, bisa nggak dia jadi dokter? Kalau dia dari kecil gitu ya, misalnya lahir dari gembel, nggak punya kesempatan, ya di kondisi mungkin kayak di Palestina gitu kan, yang konflik gitu, bisa nggak dia dapat kesempatan gitu? Enggak kan?
Jadi kita itu semua bisa dalam posisi sekarang, yaitu karena izin Allah. Apa pantas kita sombongkan? Coba saya tanya. Kamu pintar sekali hari ini. Besok kena balok nih kepalamu. Ya, kalau nggak dipukulin orang, kejatuhan lah. Ketimpah tiba-tiba, ada bangunan jatuh, atau mungkin ada balok, pot bunga jatuh dari atas, kena kepalamu. Amnesia. Atau nggak jadi putus sarafnya. Jadi idiot. Masih pintar. Masih hebat. Enggak kan teman-teman? Jadi apa sih yang mau disombongkan dari seorang manusia? Coba saya tanya, apa yang mau kita sombongkan? Jangan kita seperti Oten. Saya berharap dengan kita melihat konflik antar Oten ini, umat muslim bisa belajar, umat muslim bisa mengambil hikmahnya yang paling penting. Mereka itu seperti ini ya gara-gara mereka sombong dan mereka angkuh. Mereka tidak sadar. Ya, karena mereka merasa dirinya lebih hebat daripada Tuhan mereka. Mereka melihat bahwa Tuhannya ini gampang untuk dikorbankan. Buktinya Tuhannya mereka bunuh, mereka korbankan untuk menebus dosa mereka. Beda dengan kita. Dan perseteruan ini antara Rudi Iskariot, kalau kita lihat ya, nggak akan selesai lantaran kedua belah pihak, yaitu sama-sama sombong. Sama-sama tidak mau melepaskan pengampunan. Bagi pihak Sofiatul, dampak yang ditimbulkan oleh Rudi Iskariot begitu besar. Identitas mereka dibocorin. Mereka jadi diusir dari Pak Heri Tarigan. Mereka jadi kesusahan. Tentu saja mereka dendam. Jadi mereka nggak bisa melepaskan pengampunan. Begitu juga dengan Rudi Iskariot, yang melihat bahwa mereka ini sudah mencuri donaturnya. Ya, kan dianggap mereka lah biang kerok dari pindahnya, perginya para donatur dari tempat Rudi Iskariot. Itu membuat dia emosi, membuat dia panas. Jadi seperti inilah sekarang. Nah, jadi itu aja sih yang mau saya tampilkan. Tentunya ini akan makin seru, makin panas. Untuk itu jangan lupa diaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan ya perkembangan perseteruan antar Polikardus ini. Dan sekali lagi, siapkan cemilan terbaik kita, siapkan minuman terbaik kita. Minuman terbaik adalah minuman yang bukan saja segar tapi menyehatkan. Apalagi kalau bukan Maudi madu ya. Dan sekarang kita ada variasi rasa baru teman-teman. Ada rasa teos. Rasa teos yang ada asam-asamnya sedikit. Boleh teman-teman coba ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.